akan menjadi pertama kalinya gua ngerakit Gundam dan di videoin. Jadi apakah gua berhasil merakit Gundam dengan bagus? Mari kita buktikan sama-sama. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Gundam untuk pemula. Jadi ini konten bakalan agak beda ya. Gue bener-bener dari hati banget bikin konten ini karena gue lagi suka-sukanya meriset soal Gundam. Ini juga debatable nih antara Gundam atau Gundam ya. Karena kebanyakan orang Indonesia lebih fasih ngomongnya Gundam, tapi ada juga yang ngomong Gundam. Jadi dua-duanya menurut gue nggak salah sih. Karena buat gue pribadi enakan disebut Gundam sih. Tapi intinya gitu ya, gue sekarang lagi suka-sukanya nontonin Gundam. Salah satu yang lagi gue ikutin adalah Iron Blooded Orphans yang ada di Netflix. Jadi buat kalian yang pengen tahu seberapa kerennya Gundam, kalian bisa nonton series itu. Dan buat kalian juga yang mungkin nggak tahu Gundam itu apa, gue bakalan ceritain juga sedikit. Jadi Gundam itu adalah salah satu seri robot paling terkenal di Jepang, bahkan di dunia. Nah, si Gundam ini udah muncul dari tahun 79 ya, dan masih mendunia sampai sekarang. Banyak banget orang yang hobinya ngerakit Gundam. Nah, ngerakit mainan Gundam ini juga macem-macem grade-nya ya. Ada salah satu yang cocok untuk pemula, tingkat kesulitannya relatif lebih mudah, yaitu entry grade yang gue pegang ini. Dan ada lagi tingkatan lainnya sampai ke perfect grade, yang dimana perfect grade ini bakalan lebih susah lagi ngerakitnya. Komponennya jadi lebih banyak dari entry grade. Nah, karena gue itu pemula, dan ini sebenarnya bukan pertama kalinya juga gue ngerakit Gundam. Dulu waktu masih SD apa SMP gitu ya, gue juga pernah ngerakit Gundam ya. Dan kayaknya waktu itu gue ngerakit yang real grade. Dan jujur aja untuk anak SD itu sangat amat bikin kepala pecah. Akhirnya dari situ gua nggak mau lagi, sampai akhirnya mungkin ini juga pengaruh, banyak juga yang komen di channel gua ya, "Bang, kapan ngerakit Gundam? Bang, kapan ngerakit Gundam?" Jujur aja guys, gua nggak ada waktunya. Karena lu tahu sendiri, ngerakit Gundam apalagi yang perfect grade itu, lu butuh waktu yang sangat amat banyak. Bahkan bisa memakan waktu sampai puluhan jam. Gila sih. Jadi kayaknya sih sejauh ini gua belum ada pikiran buat ngerakit yang lebih susah lagi ya. Kalaupun gua ngerakit yang grade-nya lebih tinggi dari ini, mungkin gua akan minta dirakitin orang dulu. Karena kalau gua ngerakit itu, gua nggak bakalan bisa lagi sering upload guys. Jadi untuk mengawali seri Gundam di channel ini, gue akan mulai dari yang cukup mudah dulu, yaitu entry grade RX782 ini. Dan kenapa gue milih ini? Karena ini adalah salah satu nenek moyangnya Gundam ya. Yang dimana RX782 ini, dia itu emang ikonik banget guys. Dia bahkan sempat ada di film Ready Player One. Dan bahkan saking ikoniknya, dia juga dibangun yang ukurannya 1:1 di Jepang sana. Dan itu keren banget sih. Jadi ini menurut gue pas ya, untuk mengawali semuanya, kita kembali lagi ke rootsnya atau ke akarnya. Jadi kita bakalan merakit bapak Gundam dari segala Gundam. Dan abis ini gue bakal ngerakit dengan caranya Gyo San Pedro. Jadi kita bakalan ASMR gitu. Jadi abis ini langsung aja kita rakit Gundamnya. Let's go. Jadi itu dia tadi proses merakit dari Gundam RX782 ini. And it was really fun bro, really. Karena mungkin emang secara perakitannya dia itu relatif mudah sekali ya. Even newbie kayak gua aja bisa menyelesaikan ini di bawah 1 jam. Dan terlihat rapi sekali, padahal tidak memakai alat bantu apapun seperti pisau ataupun cutter ataupun gunting. Jadi ini pure dari jempol dan juga jari-jari gue yang lainnya aja. Dan dia sudah menjadi
jadi satu figur utuh seperti ini. Oh my god. Jadi rasa bangganya tambah-tambah lagi gitu loh, karena kita bener-bener berjuang buat bikin figurnya satu ini. Dan dia itu nggak sekedar jadi doang, tapi dia itu bisa digerak-gerakin. Jadi dia itu sangat amat artikulatif kayak gini, asik banget. Dan detailnya pun cukup bagus walaupun dia memang minimalis dan klasik gitu. Mulai dari kepalanya yang kira-kira seperti ini. Kalian bisa lihat ada aksen kuningnya gitu di bagian matanya ya. Dan overall terlihat cukup rapi, tidak ada semacam potongan-potongan plastik gitu yang terlalu terlihat ya. Bener-bener mantep banget ini. Dan badannya kira-kira seperti ini, warna khasnya itu warna biru, kuning, dan juga merah kayak gini ya. Dan karena emang ini desain klasik, jadi masih kotak-kotak kayak gini. Tapi justru emang ini ikonik banget sih, dia antara Gundam-Gundam lainnya. Dan di sini kita juga bisa lihat di tangan kanannya dia memegang senjata kayak gitu ya. Yang kalau di animenya dia keluarin laser gitu. Dan sebelah kirinya dia memakai tameng seperti ini yang nuansanya merah dan ada aksen kuningnya gitu ya. Dan tentunya dia disangkutin di bagian tangannya kayak gini biar makin kokoh. Nah, kita melipir ke bawah, di sini kita bisa melihat bagian pinggangnya dan ini keren banget. Kenapa? Karena dia juga artikulatif ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen buka dia kayak gini, jadi dia ini pergerakannya lebih leluasa gitu loh. Jadi bisa ke kanan seperti ini, lebih jauh kayak gitu. Ke depan pun juga sama, kita bisa gerakin sedikit kayak gini sehingga dia bisa agak menendang kayak gini ya guys ya. Nah, bagian kakinya kira-kira seperti ini, rapi bener ya, walaupun masih ada sedikit sisa-sisa plastik kayak gini nih. Cuma ini juga bisa dibersihin dengan mudah. Cuma pakai tangan kayak gini pun, nah bisa kayak gitu coy. Jadi nggak terlalu kelihatan lagi. Ya maklumin aja kalau misalnya masih ada sisa-sisa plastik gitu ya. Karena emang ini bikinnya nggak pakai alat bantu apapun. Cuma overall looks ini bener-bener kece banget sih, buset dah. Dan ini ada jetpacknya juga lagi. Bangga bener gue bisa ngerakit mainan ini. Jadi kayak ada rasa bangganya sendiri gitu loh. Kalau biasanya gue review mainan yang udah jadi, sekarang gue merasa berpartisipasi buat bikin mainannya sendiri kayak gini. Jadi tadi itu sekilas soal detailnya. Sekarang seperti biasa kita tetap akan membahas artikulasinya. Kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa tenggleng-tenggleng kayak gini, dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Bahunya bisa diangkat sejauh ini, bener-bener jauh banget. Bahkan yang sebelah sini bisa sampai situ coy. Tentunya dia juga bisa muter-muter full kayak gini bahunya ya guys ya. Sikunya bisa sejauh ini dan lurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan kita tes apakah rakitan Gunpla gua ini bisa bernyanyi. Tidak bisa cuma di pinggang doang ya. Bergoyang bisa cuma kepotek hampir kayak gitu ya. Ya oke, mantap. Ohoy. Yang jelas hati-hati di bagian pinggang sini ya, karena emang ini rentan banget copot. Cuma ball joint doang kayak gitu coy. Bukan ball joint sih, cuma sambungannya ya berbentuk bola kayak gitulah. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu saja. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Ball joint di ankle-nya, jadi dia bisa pivot kayak gini dan juga ke depan belakang kayak gitu. Dan tentunya terakhir Gundam ini juga bisa ngangkang sejauh ini coy. Ngangkang yang sangat indah. Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini ataupun kayak gini. Overall ini mainan memang detailnya bukan yang juara juga sih. Cuma memang nilai jualnya nggak di situ, tapi di mana rasa perjuangan kita pas ngerakit dia dan jadi satu figur kayak gini. Jadi walaupun detailnya emang gini doang, karena gua tahu ada RX 782 lainnya yang lebih detail, apalagi yang master grade, mungkin suatu saat gue bakal review itu. Kalau ngerakit sih gue nggak yakin ya. Cuma ini pun udah sangat memuaskan gue, dan ini pun mungkin bisa jadi salah satu pintu masuk buat kalian yang pengen tahu soal Gunpla ini. Dan gua rasa bakalan banyak juga yang ketagihan setelah mereka merakit satu ini ya, karena emang ini relatif mudah banget. Cobain aja satu, dan kalau kalian udah jadiin satu kayak gini, rasanya tuh bangga bener deh. Walaupun ya masih culun juga sih. Karena walaupun simple dan klasik kayak gini, tapi justru disitulah nilai jual dari RX 782 ini. Jadi itu dia proses merakit dan juga detail lebih dekat dari RX 782 ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, dengan tinggi kurang lebih 13 cm, ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Sentinel Spider-Man, SHF Buzz Lightyear, dan juga Itadori, Hero Cross Tinky Pit, dan tentunya terakhir Woody Buntung. Ninu. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini Gundam Entry Grade RX 782 dijual dengan harga 115.000 saja waktu gua beli. Bagi gua itu adalah salah satu mainan termurah yang pernah di unboxing di channel ini, tapi kualitasnya salah satu yang terbaik juga yang pernah gua unboxing di channel ini. Dengan harga yang relatif murah ya, lu bisa dapetin experience ngerakit Gundam ini dengan sangat mudah. Udah gitu materialnya juga nggak abal-abal lagi. Bener-bener bagus banget, bahkan hampir nggak ada patah
patahan yang kelihatan padahal cuma pakai tangan doang ya. Dan juga detail yang menurut gua ya emang simpel juga sih Gundam RX-782 ini. Cuma untuk harga segitu ini jadinya memuaskan banget sih. Apalagi lu kayak ada rasa bangga sendiri karena lu ngerakit gitu loh. Jadi gue sangat merekomendasikan buat kalian yang baru pengen ngerakit Gunpla ya. Ini adalah Gunpla yang harus lu rakit pertama untuk lu bisa lebih jatuh cinta lagi sama Gundam atau Gunpla. Dan udah pasti kesimpulannya ini worth it parah sih. Jadi gue udah taruh linknya di bawah. Silahkan kalian langsung aja check out sendiri. Nggak nyesel beneran deh. Bener-bener temen yang pas banget buat bunuh waktu. Jadi seperti biasa buat kalian yang pengen beli langsung aja sikat link di bawah. Oke. Sumpah kali ini gue bener-bener maksa lu beneran beli deh. Cobain sendiri nanti tag gue di Instagram. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mehdi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, gua suara habis banget deh. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka ini juga jadi tingkat kita kenapa sih gua? Karena lu tahu sendiri ngerakit Gundam apalagi yang perfect. Even newbie kayak gua aja bisa menyelesaikan. Wadaw, tapi beneran bisa digerak-gerakin. Jadi dia itu Arculopop.